Dinamika percaturan politik Indonesia sudah semakin bergulir menuju 2024. Dua calon presiden, Anies Baswedan dan Prabowo, bakal dipastikan mewarnai kontestasi politik kali ini. Lantas, seperti apa profil lengkap mereka? Tonton dulu sebelum kalian salah pilih. Prabowo Subianto lahir di Jakarta 17 Oktober 1951. Anak ketiga dari 4 bersaudara ini merupakan anak dari seorang pakar ekonomi dan juga Menteri Perindustrian di Kabinet Nasir 1952, yaitu Sumitro Joyo Hadikusumo dari Kebumen dan ibunya Dora Marisigar dari Manado. Prabowo Subianto juga merupakan cucu dari pendiri Bank Indonesia dan anggota BPUPKI untuk Kemerdekaan Indonesia, yaitu Raden Mas Margono Joyo Hadikusumo. Masa kecil Prabowo Subianto nomaden, alias berpindah-pindah dan banyak dihabiskan di luar negeri. Ayahnya memboyong sekeluarga pindah ke Singapura tahun 1958. Lalu disekolahkan di British Elementary School Singapura. Tahun 1962, ayahnya pindah ke Hong Kong dan menyekolahkan Prabowo beserta saudaranya di Glenelg Junior School. Selanjutnya pindah ke Kuala Lumpur, Malaysia saat Prabowo memasuki usia sekolah menengah ke Victoria Institute tahun 1963. Lagi-lagi, Malaysia bukan tujuan akhir. Prabowo dan keluarganya pindah ke Zurich, Swiss dan bersekolah di Zurich International School. Tidak bertahan lama, Prabowo sekeluarga pindah ke Inggris. Akhirnya, Prabowo menyelesaikan sekolah menengah di American International School tahun 1968. Tahun 1970, Prabowo kembali ke Indonesia. Kala itu ia masih berusia 19 tahun. Tapi sudah aktif ikut bersama ayahnya dalam pertemuan-pertemuan aktivis sosial dan ekonomi. Tapi Prabowo nggak ngikutin jejak ayahnya nih. Ia mutusin untuk masuk pendidikan di Akademi Militer Nasional di Magelang, Jawa Tengah. Lulus tahun 1974, Prabowo Subianto bergabung dengan Kopassus Angkatan Darat. Di tempat inilah karir dalam dunia militer dimulai. Beliau banyak menduduki posisi strategis, dimulai dari jadi komandan peleton para komandan grup 1 hingga jadi orang nomor 1 di Kopassus. Pensiun di dunia militer setelah 24 tahun, ia menekuni bisnis di Indonesia dan luar negeri. Memimpin sekitar 27 perusahaan termasuk Kertas Nusantara, PT Tidar Kerinci Agung, dan PT Jaladri Nusantara. Sekitar 7 tahun mendalami dunia bisnis dan hilang dari hingar-bingar Indonesia. Tahun 2004, ia tampil di publik dan mencoba bertarung jadi capres melalui konvensi Partai Golkar. Belum berhasil ia bertarung lagi tapi sebagai calon wakil Presiden Megawati Soekarno Putri tahun 2009. Namun kalah telak dari pasangan SBY dan Budiono. Tahun 2014 Prabowo mengajukan diri lagi menjadi capres berpasangan dengan Hatta Rajasa. Tapi masyarakat Indonesia belum berpihak. Ia kemudian fokus menjadi Ketua Umum Partai Gerindra. Tahun 2019, ia kembali maju dengan menggandeng Sandiaga Uno. Namun kemenangan belum berpihak kepada beliau. Tahun itu pula, Presiden Joko Widodo menunjuk Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan dalam Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2014. Berbeda dengan Anies Baswedan yang lebih memilih untuk melanjutkan kuliah dengan jurusan yang sama seperti bapaknya. Pria kelahiran Kuningan 7 Mei 1969 ini lahir dari keluarga yang berkarir di dunia pendidikan.
Ayahnya Rashid Baswedan seorang dosen Fakultas Ekonomi di Universitas Islam Indonesia. Dan ibunya Aliyah Rashid Baswedan seorang dosen dan guru besar di Universitas Negeri Yogyakarta. Seperti Prabowo, Anies Baswedan ternyata juga cucu dari pahlawan nasional loh, yaitu Haji Abdurrahman Baswedan, seorang pejuang kemerdekaan dan sastrawan Indonesia. Seperti yang dibilang tadi, kalau setelah lulus SMA, Anies Baswedan ngikutin jejak ayahnya masuk Fakultas Ekonomi di Universitas Gadjah Mada. Tahun 1995, akhirnya Anies Baswedan menyelesaikan pendidikan S1 sebagai sarjana ekonomi dan bekerja di Pusat Antar Universitas Studi Ekonomi Universitas Gadjah Mada. Beliau mendapatkan beasiswa Fulbright dari American Indonesian Exchange Foundation untuk melanjutkan kuliah masternya dalam bidang keamanan internasional dan kebijakan ekonomi di School of Public Affairs, Universitas Maryland tahun 1997. 2 tahun setelah lulus, Anies kembali mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan kuliahnya dalam bidang ilmu politik di Northern Illinois University dan menyelesaikan pendidikannya tahun 2004 dengan gelar doktor. Setelah menyelesaikan studi doktor, Anies kembali lagi ke Indonesia dan ditawari banyak pekerjaan. Bergabung dengan kemitraan untuk reformasi tata kelola pemerintahan tahun 2006 hingga 2007. Berkiprah di Research Director Institute Indonesia, Pusat Analisis Kebijakan Publik tahun 2005. Bersamaan dengan itu, tahun 2007 ia dilantik menjadi Rektor Universitas Paramadina dan jadi rektor termuda di Indonesia yang umurnya saat itu masih berusia 38 tahun. Kesuksesannya dalam meniti karir di bidang penelitian dan pendidikan membuat Anies Baswedan dikenal banyak pejabat politik. Makanya, tahun 2013 Anies Baswedan dipanggil memasuki dunia politik. Beliau diundang oleh Partai Demokrat mengikuti debat konveksi, tapi gagal maju sebagai capres. Namun kegagalan itu membuatnya dipercaya menjadi juru bicara pasangan Pilpres Jokowi dan Yusuf Kala. Tahun 2014, ia diberi mandat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Usai menjabat Menteri Pendidikan, Anies kemudian maju dalam putaran pemilihan Gubernur DKI Jakarta ke-19 bersama Sandiaga Uno. Mereka berhasil mengalahkan pasangan Basuki Cahayapurnama atau Ahok serta Jarod Saiful Hidayat. Baru saja Anies Baswedan resmi melepas jabatannya sebagai gubernur di DKI Jakarta selama 5 tahun terhitung dari 16 Oktober 2017 sampai 16 Oktober 2022. Menjadi pejabat politik yang memegang posisi penting di negara kita dan sering warawiri di TV, tentu saja keduanya menarik perhatian masyarakat. Nggak cuma di TV aja, tapi dalam media sosial seperti Instagram mereka juga cukup eksis. Prabowo dan Anies memiliki jumlah followers yang gak sedikit. Prabowo memiliki followers sebanyak 5,2 juta dan Anies memiliki followers sebanyak 5,8 juta. Ya, beda tipis lah. Lembaga Indonesia Polling Station atau IPS juga telah melakukan survei yang dilakukan dari 7 Oktober hingga 17 Oktober oleh 1.200 orang untuk menilai elektabilitas calon presiden. Elektabilitas Prabowo sebesar 30,7%, diikuti Ganjar Pranowo 20,5%, Anies Baswedan 17,6%, dan Ridwan Kamil 8,2%. Lalu diikuti Agus Harimurti Yudhoyono 5,2%, Erick Thohir 4,8%, dan Sandiaga Uno 2,3%. Airlangga Hartanto 2,1%, dan Puan Maharani 2%. Tim Jejak Populer juga mau ngadain survei nih. Coba deh ketik di kolom komentar siapa sih yang kalian pilih nantinya. Selain ngomongin popularitas, kalian juga pasti penasaran gimana perbedaan kekayaan Prabowo dan Anies Baswedan. Secara kita tahu kalau mereka sebelum masuk di dunia politik memiliki dunia yang berbeda. Berdasarkan LHKPN, Prabowo memiliki harta kekayaan sebesar 2,03 triliun. Prabowo mempunyai aset berupa 10 unit tanah maupun bangunan senilai 275 miliar rupiah. Prabowo juga dilaporkan memiliki alat transportasi berupa 7 mobil,
dengan merek Toyota Alphard tahun 2005, Honda CR-V Jeep tahun 2007, Land Rover Jeep tahun 1994, dan Toyota Land Cruiser Jeep tahun 1980, serta kendaraan mewah lainnya senilai 1,2 miliar rupiah. Gak cuma itu, mantan Pangkostrat ini juga memiliki harta berupa surat berharga mencapai 1,7 triliun, kas dan setara kas 2,5 miliar rupiah, dari harta lainnya sejumlah 43 miliar rupiah. Beliau juga memiliki utang sejumlah 8 miliar rupiah. Sedangkan Anies Baswedan memiliki harta kekayaan sebesar 10 miliar rupiah, memiliki tanah dan bangunan yang tersebar di kota Jakarta Selatan, Sleman, dan Ponorogo senilai 14 miliar rupiah. Beliau juga punya harta bergerak lainnya sekitar 1 miliar rupiah. Surat berharga senilai 61.070.000 rupiah, kas dan setara kas sebesar 1,2 miliar rupiah, juga harta lainnya sekitar 659 jutaan rupiah. Anies Baswedan juga punya koleksi kendaraan seperti mobil Honda Odyssey tahun 2016 senilai 450 juta rupiah, motor Vespa Sprint tahun 1968 senilai 50 juta rupiah, dan motor Kawasaki EX 250V tahun 2018 senilai 50 juta rupiah. Beliau ternyata juga punya utang sebesar 7,6 miliar rupiah. Orang kaya utangnya gede-gede ya. Nah, kalau berhadapan di gelanggang pemilihan, siapa ya yang bakal menang dan siapa yang bakal tumbang ya?